saya Dewi Dardianti, mahasiswi semester 5, Prodi Pendidikan Kimia UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dengan NIM 1119062000077. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum pada mata kuliah Biokimia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Siti Suryaningsih, MSI. Nah, praktikum yang akan dilakukan adalah uji kandungan karbohidrat dengan menggunakan metode uji iot pada bahan makanan atau pada bahan pangan. Kemudian, adapun tujuan dari praktikumnya yang pertama, mengidentifikasi perubahan warna pada sampel setelah diteteskan larutan iod atau iodin atau betadin. Yang kedua, identifikasi kandungan karbohidrat pada sampel dengan menggunakan metode uji iodium. Dan yang ketiga adalah menumbuhkan sikap aktif dan produktif di masa pandemi, di mana seperti yang kita ketahui di masa pandemi ini segala aktivitas kita selama di luar rumah dibatasi. Nah, maka dari itu banyak hal yang dapat kita lakukan di dalam rumah atau di rumah saja. Nah, salah satunya adalah praktikum. Praktikum ini akan mengembangkan pengetahuan dan akan meningkatkan pengetahuan kita tentang segala hal, sehingga kita memiliki wawasan yang luas. Nah, bagaimana ya praktikumnya? Yuk simak video selanjutnya. Wah, kebetulan nih ada oatmeal. Makan ah. Bentar. Informasi nilai gizi. Dalam oatmeal itu terkandung karbohidrat. Tapi selama ini yang cuma kita tahu karbohidrat itu terkandung dalam nasi. Jadi penasaran deh. Kayaknya kita harus buktiin apa benar dalam oatmeal ini terkandung karbohidrat. Kayaknya kita juga harus coba bahan makanan lain. Siapa tahu dalamnya ada karbohidrat. Teman-teman, ikutin aku yuk buat uji makanan apakah di dalamnya terkandung karbohidrat atau tidak. Yuk simak video selanjutnya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Dardianti, mahasiswi semester 5, Prodi Pendidikan Kimia UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Di sini saya ingin menguji apakah dalam bahan-bahan makanan yang akan saya uji mengandung karbohidrat atau tidak. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita mempersiapkan terlebih dahulu alat-alat dan bahannya. Adapun untuk alat dan bahannya, diantaranya untuk alat yang pertama kita membutuhkan alat penghalus, yaitu kita membutuhkan piring dan alu. Untuk alat yang kedua, kita membutuhkan pipet tetes. Untuk alat yang ketiga, kita membutuhkan gelas plastik untuk menyimpan bahan makanan yang akan diuji. Untuk alat yang keempat, kita membutuhkan sendok. Di sini gunanya sendok adalah untuk mencampur bahan makanan yang sudah dihaluskan. Kemudian, adapun bahan-bahan yang dibutuhkan dalam uji karbohidrat ini diantaranya adalah bahan makanan yang pertama yang kita butuhkan adalah nasi. Kemudian bahan yang kedua yang kita gunakan adalah kentang yang sudah direbus. Setelah itu bahan yang ketiga kita menggunakan oatmeal. Di sini saya menggunakan oatmeal kemasan. Kemudian untuk bahan yang keempat saya menggunakan gula. Untuk bahan yang kelima saya menggunakan madu. Untuk bahan yang keenam saya menggunakan putih telur. Kemudian untuk dua bahan yang lainnya, yang ketujuh dan kedelapan saya menggunakan tahu dan tempe. Kemudian untuk menghaluskan bahan-bahan makanan yang sudah disiapkan, kita membutuhkan air. Kemudian bahan yang kita butuhkan dalam uji karbohidrat adalah iodin.
Itu dia alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum uji karbohidrat pada kali ini. Nah, pasti sudah pada penasaran nih. Yuk kita langsung lakukan praktikumnya. Yang pertama, kita akan melarutkan oatmeal dengan air panas. Kita harus menyiapkan wadah kosong yang akan diisi dengan oatmeal. Kemudian masukkan ke dalam gelas plastik. Setelah itu, kita masukkan air hangat atau air panas ke dalam oatmeal yang kita masukkan ke dalam gelas tadi. Untuk bisa melarutkannya, kita menggunakan air yang hangat atau panas ya. Baik, setelah oatmeal larut, kita memberi nama pada gelas yang sudah berisi oatmeal yang telah dilarutkan. Kentang yang kita gunakan boleh dipakai secukupnya saja. Kentang ini sebelumnya sudah direbus. Direbusnya selama kurang lebih 10 menit. Apabila kentang terlalu kering untuk dihaluskan, maka boleh ditambahkan dengan air. Kita masukkan kentang yang sudah dihaluskan ke dalam gelas yang kedua. Kita beri nama pada gelas yang kedua. Kemudian untuk bahan yang ketiga, kita akan menghaluskan nasi. Jadi kita akan menghaluskan di piring yang sudah digunakan tadi. Namun sebelumnya jangan lupa untuk dibersihkan. Kita menggunakan sedikit air. Jika nasi dirasa sudah halus, maka kita bisa memasukkan kembali ke dalam gelas yang sudah disediakan. Dengan tulisan nasi putih. Selanjutnya, kita akan menghaluskan tahu dan tempe. Ya. Kita haluskan kembali. Tahu yang sudah dihaluskan kita masukkan ke dalam gelas. Setelah itu, jangan lupa gunakan nama. Kemudian kita haluskan kembali. Apabila dirasa sudah halus, maka selanjutnya kita masukkan ke dalam gelas. Kemudian kita beri label nama. Dan ini dia untuk bahan makanan yang kelima. Untuk bahan makanan yang selanjutnya kita menggunakan putih telur. Kita berikan label nama. Ini adalah untuk bahan makanan kita yang keenam. Setelah itu kita menggunakan bahan makanan yang ketujuh, yaitu madu. Kita berikan label nama terlebih dahulu. Berikut adalah bahan makanan yang ketujuh. Kemudian untuk bahan makanan yang terakhir adalah gula, di mana kita akan melarutkan terlebih dahulu gula tersebut. Dengan menggunakan air panas secukupnya saja, hingga gulanya dirasa benar-benar larut. Baik, ini dia untuk bahan makanan yang terakhir. Setelah semua bahan siap dan sudah dihaluskan, maka kita dapat melakukan praktikum uji karbohidrat. Di mana untuk praktikum uji karbohidrat di sini kita akan menggunakan larutan iod. Saya menggunakan betadine, di mana betadine ini mengandung iodium atau iodin. Untuk masing-masing sampel, kita cukup menggunakan 5 tetes saja. Untuk bahan yang pertama yang kita teteskan larutan iod adalah kentang.
Baik, kita sudah meneteskan larutan iodin ini ke dalam sampel makanan, di mana larutan iodin ini apabila dimasukkan ke dalam bahan makanan yang mengandung karbohidrat, maka warna iodin ini akan berubah menjadi warna hitam. Jadi kita lihat manakah bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Untuk tepung terigu yang kita gunakan cukup 1 sendok saja. Kemudian untuk bahan yang selanjutnya kita menggunakan tepung sagu. Dan yang terakhir, kita coba menggunakan roti. Untuk ketiga bahan tambahan ini, kita terlebih dahulu harus melarutkannya. Sama halnya dengan 8 bahan makanan yang sudah diuji sebelumnya, kita juga akan menguji pada 3 bahan makanan tambahan tersebut akan kita tambahkan larutan iodin. Apakah warna larutan iodin ini akan berubah menjadi warna hitam pekat atau tidak? Apabila warna iodin berubah menjadi warna hitam pekat seperti pada nasi, oatmeal, dan kentang, maka ketiga bahan makanan tersebut mengandung karbohidrat. Namun jika tidak berubah warna atau masih sama seperti larutan iodin yang sebelumnya, maka bahan makanan tersebut tidak mengandung karbohidrat. Langsung saja kita masuk ke bahan makanan tambahan yang pertama, yakni ada tepung sagu. Kita akan masukkan larutan iodin ini sebanyak 5 tetes untuk tiap bahan makanan tambahan. Setelah semua kita tetesi larutan iodin, kita amati perubahan warna yang terjadi pada larutan iodin yang dimasukkan ke dalam ketiga sampel tambahan ini. Maka dari itu, berdasarkan praktikum uji karbohidrat yang telah kita lakukan pada 8 sampel makanan dan 3 sampel makanan tambahan, dapat disimpulkan bahwa dalam nasi, kentang, oatmeal, tepung sagu, roti, dan tepung terigu positif mengandung karbohidrat. Kemudian, bahan makanan lain seperti madu juga mengandung karbohidrat. Namun, dalam praktikum kali ini, warna dari larutan iodin tidak terlalu pekat, hanya sedikit gelap namun tidak terlalu pekat. Berbeda halnya dengan pada putih telur, tahu, dan tempe, di mana warna larutan iodin adalah sama seperti warna sebelumnya atau warna sebenarnya. Baik, mungkin cukup sekian praktikum uji karbohidrat dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.